Selamat pagi guys, kembali lagi di channel YouTube Trengagung Motorsport bersama lagi dengan saya Steven. Hari ini kita kedatangan satu unit MPV 7 seater. Ini yang sering dicari oleh banyak orang ya guys. Ini dari kelas Jepang Toyota. Nanti kita lihatkan untuk di cinematic slide ini ya. Hello. Sekarang kita kedatangan satu unit MPV yang sering banyak dicari oleh orang-orang sekitar ya, terutama kalian ya guys, yaitu Toyota Alphard tahun 2010 dengan tipe S Audioless. Jadi yang tipe Alphard 2010 yang S Audioless itu jarang ada ya guys, karena ini merupakan varian build up, juga untuk audionya itu sangat mantap guys. Dan unit yang di Trengagung Motorsport itu kilometernya gak main-main guys, asli 55.000 km. Bagian kap mesinnya ya guys, ini kap mesinnya masih benar-benar cat full original ya guys, warna hitam black glossy dengan ada aksen chrome di bagian sini. Bagian grillnya, untuk grillnya sendiri ini masih bagus ya guys, kondisinya masih real apa adanya, nggak ada minus, nggak ada bekas tabrak juga. Dan ada ciri khas logo Toyota Alphard-nya guys. Ini yang versi generasi yang kedua ya guys. Jadi modelnya itu sudah cakep, jadi sudah facelift ya guys, dibanding yang generasi pertama sebelumnya. Ada lampu proyektor di bagian sini. Ini sudah memakai HID ya guys. Sama di bagian sini untuk lampu kotanya ya guys, di bagian ujung sini pojok. Untuk bumpernya, kondisinya kalian bisa lihat. Ini memang benar-benar unit yang kita punya itu real, masih full original ya, total ya. Catnya juga masih mulus semua. Fog lampnya masih bening guys, nggak ada lumut, nguning, dan kusam. Jadi kalian bisa lihat dari video ini. Untuk pajaknya sendiri, ini unit yang kita dapat nopolnya L Surabaya dengan pajak bulan 12 sampai tahun depan guys, 2022. Jadi sudah terima panjang. Kalau kalian yang mau cash atau kredit itu bisa ya guys. Prosesnya nggak perlu ribet di Trengagung Motor. Nah sekarang kita lihatkan untuk di bagian fendernya ya guys. Terutama di bagian fender, ini unitnya yang kita punya itu memang benar-benar masih mulus. Dan catnya itu masih ori ya, warna hitam black glossy. Terus untuk di bagian, kita pindah ke bagian bawahnya, di bagian velg sama bannya, kalian bisa lihat dari kamera ini, itu bannya dengan ukuran 225/50 ring 18 ya untuk velgnya sendiri. Untuk naikannya dijamin mantap, untuk handlingnya juga mantap, dan performanya stabil sekali di jalan tol guys. Jadi kalian perlu coba untuk unit kita ini kali ini yang masuk. Spionnya sendiri, kondisinya guys, kondisi spionnya itu masih cakep ya, warnanya hitam glossy, nggak ada cacat. Di bagian sini ada lampu sennya. Ini sudah auto retract ya guys, jadi kalian bisa lipat maupun buka dari bagian dalam. Jadi sudah auto retract untuk yang S Audioless. Untuk bagian pintunya kita shootkan juga. Ini unitnya memang kalau di Trengagung Motorsport kita real apa adanya, kondisi masih mulus seperti ini. Warna hitam glossy dengan aksen smart key di bagian sini. Model sentuh seperti ini, jadi kita cukup bawa untuk kuncinya seperti ini ya. Tinggal tekan aja di bagian sini guys. Sekarang kita lihatkan untuk di bagian pintu belakangnya ya. Di bagian pintu belakangnya kalian bisa lihat itu sudah ada aksen hitam di bagian lis kaca bagian sini, memanjang sampai sini ya guys. Itu tampilannya lebih sporty ya. Ini kurang lebih itu mirip dengan Velfire guys. Cuma ini kalau untuk Alphard ini kan kelasnya dia kelas elegan dan mewah. Jadi untuk privasinya itu dapat sekali di mobil ini. Untuk di bagian sini aksen chrome untuk handle-nya sendiri ya. Ini memang bawaan dari Alphard 2010. Untuk kondisi catnya juga masih mulus, full original, nggak ada cacat.
Sama untuk di bagian fender belakang kiri, kalian bisa lihat itu juga masih bagus juga, kondisinya masih mulus, gak ada cacat juga. Sama untuk tangki bensinnya, tombolnya di bagian dalam guys. Kaca-kaca juga masih aman, untuk kaca belakang aman, gak ada retak. Dan masih ada dari Toyotanya guys, dari Jepangnya. Ini yang menimbulkan kalau mobil itu benar-benar emang masih like new guys. Bagian ban belakang itu profilnya sama ya guys, 225/50 ring 18. Di bagian belakangnya guys, di Toyota Alphard 2010 Gen 2 ya guys. Untuk generasi kedua itu kalian bisa lihat model tampak belakangnya di bagian stop lamp itu sangat cakep ya. Jadi sudah berbeda sekali dengan yang generasi pertama. Dia generasinya sudah modern dan tampilannya tetap mewah dan sporty guys. Sportinya itu masih ada. Mewahnya di bagian mana? Kalian bisa lihat di bagian sini. Itu ada list chrome yang berwarna chrome, membuat kesannya mobil ini sangat mewah ya guys. Ini juga sama. Ini BTW ini yang S Audioless itu ada list chrome-nya ini guys di bagian sini. Kalau yang biasa kan belum ada yang di bagian sini. Terus dia ada logo Alphard di bagian sini. Itu yang menimbulkan ciri khas dari Toyota Alphard 2010. Untuk wipernya disembunyikan di bagian ini, topi belakangnya ya guys. Untuk spoilernya, ini ada lampu rem di bagian sini. Ini untuk lampu atretnya di bagian sini. Ini lampu sen, hazard. Terus untuk nopolnya juga sama dengan yang depan. Pajak panjang bulan 12 2022. Untuk counter sensor ini sudah dilengkapi dengan 4 buah ya guys. Jadi 2 kiri sama 2 kanan. Totalnya 4. Untuk bempernya ini catnya masih full orisinil. Dijamin kalau kalian beli di Trangego Motorsport nggak bakal kecewa ya guys. Kalian cocok langsung lihat unit, nego di tempat, cocok langsung angkut, nggak pakai lama. Proses cash kredit sama aja guys. Sekarang kita lihatkan untuk di bagian belakangnya ya guys. Ini untuk pembukaan pintu belakangnya. Nah, kalian bisa lihat interiornya ini masih benar-benar kinclong sekali ya guys. Di bagian sini pintunya itu masih kinclong dan kordennya ini juga sama, masih kinclong semua. Untuk bagian kursi ini yang tipe build up, jadi ada tulisan Jepangnya di bagian sini. Ini masih kinclong ya. Jadi unit memang benar-benar terawat sekali oleh owner sebelumnya. Ini shock breakernya juga sama, masih kering ya. Di bagian sini untuk shock breakernya masih kering. Jadi memang benar-benar mobil terawat. Sekarang kita tunjukkan untuk di bagian interior dalam. Kita lihatkan untuk di bagian door trimnya ya guys. Di Toyota Alphard tahun 2010 tipe S Audioless itu bahannya masih bludru ya di bagian sini. Soft touch. Ini plastik. Deck ini sudah ada finishing door handle-nya aluminium. Ada auto litrack. Auto litrack masih normal semua ya. Jadi pelipatan kanan sama kiri itu masih normal, nanti kita shootkan. Terus untuk power window dia sudah all auto ya guys. Nah ini untuk yang turun, ini ketika yang up posisi naik. Jadi sudah 4 sisinya sudah all auto. Bagian jok driver biasanya yang terutama itu kalau kalian lihat mobil itu pasti di bagian interiornya, apalagi di bagian sisi driver itu sangat penting guys. Headrestnya ini bahannya bludru. Ini belum ada backlightan atau sama sekali ya guys. Jadi memang benar-benar kondisi masih full original total. Untuk di bagian sini, bagian punggungnya ini juga masih mulus, kencang. Ini nggak ada yang terkelupas sama sekali ya. Bludrunya masih baik. Kalian langsung bisa pantau untuk unitnya kita ini yang ada di Trangego Motor. Di bagian sini sudah ada armrest untuk tangan. Ini headrestnya masih manual ya guys. Jadi untuk naik turunnya nyetingan masih manual. Terus untuk di bagian sini, ini kalian bisa atur ya. Untuk di bagian paha kita tempat duduk itu kalian bisa naikkan seperti ini, atau kalian bisa tinggikan untuk kursinya sendiri. Kalau bagi orang yang nyaman dengan posisi duduknya, kalian bisa setting, ada 3 settingan. Untuk reclining 1, untuk sini untuk naikkan bangku atau turunkan, untuk sini untuk turunkan bagian paha sini.
Jadi di Alphard itu kemewahan yang ditawarkan itu fiturnya nggak kalah ya dengan yang model-model baru sekarang itu guys. Untuk engine start stop buttonnya itu masih dengan model-model yang tahun 2021. Dia posisinya masih di bagian sini, warna lampu aja. Kalau yang baru itu kan warna biru. Kalau ini yang 2010 warna hijau. Di bagian sini ini ada tombol untuk mematikan sensor. Ini untuk tombol lampu belakang. Ini untuk mematikan traction control. Jadi kalau kalian posisi selip itu kalian pengen ngebut, kalian bisa matikan. Ini untuk menerangkan atau menggelapkan aturan cahaya di bagian speedometer. Ini untuk auto trip, kalian bisa setting. Ini sudah ada laci penyimpanan di bagian sini. Di bagian bawah ada tangki bensin sama kap mesin ya guys. Sama untuk unitnya, itu kalian bisa lihat boot panelnya ini memang benar-benar masih cakep. Jadi mobil gak ada bekas jemur sama sekali ya. Dan AC-nya ini masih dingin ya guys. Ya sampai basah seperti. Nah, sekarang kita lihatkan untuk kondisi setir di Toyota Alphard ya guys. Kondisi setir di Alphard ini kalian bisa lihat ini kulitnya masih cakep, gak ada pecah-pecah sama sekali, dan genggamannya itu masih lembut sekali ya guys, masih mantap ini guys. Jadi kalau kalian pencinta mobil betul-betul, kalian bisa tahu kalau kondisi seperti ini apakah dikasih rating berapa dan bintangnya berapa untuk mobil second. Dan usianya itu sudah 11 tahun ya guys. Kita tunjukkan untuk tombol volumenya di bagian sini sebelah kiri. Ini untuk tombol penggantian track lagu atau MI track lagu ya, ini kebetulan ya guys. Ini untuk modenya kalian bisa mode FM, CD, AUX, USB. Untuk displaynya ini display di MID speedometer. Ini untuk tombol kanan ini untuk lampu sen di bagian kanan, karena ini versi Alphard itu kan, jadi untuk yang lampu sennya itu masih di bagian sebelah kanan ya untuk yang tahun 2010. Untuk wiper di bagian kiri, untuk wiper belakang juga jadi satu. Sekarang kita tunjukkan untuk speedometernya guys. Kita tunjukkan untuk speedometernya ya guys. Di Toyota Alphard 2010 kalian bisa lihat di sebelah sisi kiri itu untuk RPM. Di sebelahnya lagi itu ada temperatur suhu. Temperatur suhunya masih normal ya guys. Dia masih di setengah kurang ya. Jadi mesin masih normal dan jalannya masih bagus. Untuk yang sebelahnya lagi ada indikator gear, itu P, RND. Terus untuk MID displaynya untuk mobilnya ada di bagian sini tengah. Itu masih normal ya, nggak ada cacat sama sekali. Kilometernya asli ya guys, 55.000 km sesuai real dengan video ini. Untuk bensin di bagian pojok kanan sini, ini untuk kecepatan. Terus untuk kecepatan dia sampai di 180 km per jam. Kita lihatkan dulu untuk dashboardnya. Kondisinya kalau kelemahan yang di Alphard 2010 itu masih cacat ya. Biasanya kondisinya lengket-lengket. Kalau unit yang kita punya ini benar-benar kondisinya real apa adanya, masih bagus semua ya guys. Jadi masih rapi, masih kering sekali, nggak ada cacat. Jadi kalian sudah tinggal siap pakai. Unitnya memang benar-benar mobil terawat ya guys. Kalau mobil terawat itu beda rasanya. Bagian konsol tengahnya ya guys, di bagian head unit tengahnya kalian bisa lihat ya. Ini kalau mobil terawat itu di bagian sini nggak ada terkelupas ya. Untuk aksen silvernya bagian sini itu masih terjaga ya guys. Sama dengan bagian dashboard tadi yang kita tunjukkan, itu masih benar-benar utuh semua unitnya. Dan untuk head unit beliau sudah ganti dari owner sebelumnya menggunakan Kenwood. Ini untuk bisa untuk mirroring juga. Jadi kalau kalian ada smartphone, kalian bisa gunakan juga ya untuk mirroringnya. Bluetooth, voice call, dan telepon juga masih bisa. Dan ini memang benar-benar unit yang kita dapat itu spesialnya apa? Dia sudah velgnya sudah diganti ring 18, audio sudah dimodif sedikit, jadi untuk performa suaranya itu lebih mantap lagi ya dari yang tipe S Audioless biasanya. Jadi kalian bisa lihat aja, nanti kalian datang ke showroom kita, nanti kita cobakan untuk performa audionya. Untuk di bagian bawah itu ada laci penyimpanan bagian sini.
kembali ke bawahnya lagi, itu ada pengaturan AC. Pengaturan AC itu ada 2 zone ya. Jadi pengaturannya kalian bisa lihat, ini kan 18 yang kiri, yang kanan 20. Itu memang benar-benar dual zone, bisa di setting kiri kanannya berbeda. Yang sini untuk tombol kecepatan kipas atau blowernya, yang ini untuk front defogger untuk kaca depan, yang ini untuk rear defogger kaca belakang. Modenya kalian bisa ganti-ganti, ini untuk kaki dan atas. Untuk arah semburannya ini yang untuk atas. Kalau kalian pakai AC, kalian wajib nyalakan ini. Jadi ini fungsinya agar udara dari luar itu nggak masuk ke bagian dalam ya guys. Ini untuk udara luar bagian sini. Ini kalian untuk mematikan AC dan macam-macam ini guys. Ini kalian juga bisa untuk setting AC belakang ya. AC belakang ini kan settingannya bisa kalian setting di bagian depan sini. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh untuk pindah ke belakang dan setting AC-nya. Bagian sini kalian bisa setting. Nah, untuk di bagian sini juga sama, alas semburan. Terus ini AC harus nyala. Dan ini ya guys, kalau yang sebelahnya transmisi itu kan biasanya unit Alphard atau Velfire kan kelemahannya di bagian sini sudah ngelintek semua ya. Apalagi kalau mobil yang sukanya dijemur di garasi dan di panasan lah pokoknya guys, itu pasti ngelontok. Kalau unit kita memang benar-benar real ya guys. Jadi benar-benar kondisi seperti ini. Dan untuk pegangan transmisinya juga masih baru, masih mantap ya, nggak lengket ya guys. Untuk club handle-nya juga masih ada di bagian sini. Ini ada Triptonic juga ya guys. Jadi nggak kalah dengan Alphard yang baru. Yang bawah untuk minus, yang atas untuk plus, untuk manual mode-nya. Ini ada shift lock-nya juga. Untuk di bagian bawah itu sudah disediakan power outlet 12 volt. Ini sudah ada laci penyimpanan untuk penaruhan barang-barang. Untuk di bagian sini juga sama, ya sudah ada laci penyimpanan juga. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini ada laci penyimpanan cukup besar ya untuk kotaknya sendiri. Bagian belakang interiornya yang dalam kalian bisa lihat. Kita review dulu untuk bagian joknya ya, jok belakang. Kalau pilot seat kan dia ada ininya, ada senderannya. Nah ini tapi sudah captain seat guys, jadi sudah bisa di model sebelah sini sudah bisa. Jadi untuk kalau kalian yang bagi yang pengen kelegaan cabinnya cukup lega, cocok kalian pakai yang ini guys. Karena kalau yang pilot seat itu kan dia ada pembatasnya di bagian sini. Kalau yang punya kita yang audioless ini kan nggak ada pembatasnya sama sekali ya guys. Jadi memang unitnya seperti ini guys. Untuk kursinya sendiri kita bahas untuk kursi belakangnya. Di bagian headrest itu kondisinya masih kinyis-kinyis guys. Masih kain seperti ini, bawaan dari Toyota Alphard. Ini juga bludrunya kalau mobil jarang dipakai itu masih bersih semua ya guys, nggak ada cacat. Terus untuk di bagian interior atas, untuk atapnya juga sendiri kalian bisa lihat ini masih bersih guys. Jarang ada kalian dapatkan mobil sudah 11 tahun tapi interiornya masih sekinclong ini guys. Sekarang aku nyoba masuk ya bagian dalam. Masuknya cukup mudah di Alphard 2010, kalian bisa lihat. Ini kita tutup pintu. Dia sudah ada kordennya untuk selambunya. Bagian sini kalian bisa atur. Kalau kalian nggak mau, kalian tinggal setting aja guys. Nah untuk power window-nya ini masih normal ya. Untuk yang belakang al autonya masih hidup semua, jadi kondisi benar-benar masih normal. Untuk di bagian sini lampunya juga masih terang, masih cakep ya unitnya. AC yang belakang juga masih dingin semua. Untuk yang tipe Alphard 2010 itu di bagian lampunya untuk ambient light-nya dia satu macam aja ya. Seperti model yang ini
Jadi modelnya memanjang sampai ke belakang. Jadi modelnya sangat mewah, memberikan kesan mewah. Nah, sekarang kita tunjukkan untuk duduk di bagian jok belakang ya guys. Di bagian jok belakang yang 3 baris kita tuh. Nah, sekarang kita di bagian paling belakang guys, di Alphard 2010 S Audioless ya. Ini kelegaannya nggak ada yang mengalahkan ya di kelas lainnya, apalagi MPV. Kalau untuk kelegaan cabin itu pasti orang-orang bilang mesti Alphard Velfire guys. Itu memang benar ya, kelegaan cabinnya sangat lega sekali ruangannya. Dan ini untuk selambungnya kalian bisa buka juga untuk bagian sini. Nah, ini untuk stikernya orinya itu masih ada ya guys, bawaan dari Jepangnya itu masih ada semua. Untuk interior atapnya itu masih bersih di bagian belakang. Dan kursinya ini kalian bisa 3 orang ya guys. Bagian sini tengah ini sudah ada armrestnya ya guys. Untuk di Alphard yang baru 2021 sekarang itu ininya nggak ada guys. Jadi cuma ada headrest saja untuk 3 orang. Kalau yang 2010 ini masih ada. Jadi fiturnya itu lengkap sekali ya di Alphard 2010 ini guys. Dan kondisi joknya kalian bisa lihat sendiri, nanti kita videokan juga. Nah, itu kalian bisa lihat ya, itu memang joknya benar-benar masih bagus dan cakep sekali guys. Untuk bludrunya dan kualitasnya itu masih mantap. Cocok ini kalian buat rekomendasi di budget 200 jutaan ya guys. Kalian bisa mendapatkan mobil Alphard tahun 2000. Pas untuk bagian mesin Toyota Alphard 2010, kalian bisa lihat ini kondisinya memang benar-benar masih real. Jadi mesin-mesin nggak ada yang bocor. Nanti kalian juga bisa cekkan di Toyota. Jadi untuk di Triangagung Motorsport itu sistemnya, kalau kalian beli di Triangagung Motorsport wajib dicekkan ya guys untuk unitnya di dealer resminya. Karena biar sama-sama enak guys, antara penjual dengan pembeli itu sama-sama enak nanti ketemunya. Nah, untuk Alphard ini itu tenaganya dia memakai 4 silinder dengan tenaga 170 PS dan torsi 235 Nm ya guys. Itu memang untuk performanya itu dijamin nggak pakai telat ya guys. Untuk di Toyota Alphard yang Gen 2 ini memang sudah di pihak Jepang itu sudah menentukan untuk mesin ini dan kapasitas sekian dia bisa melaju dengan sekian. Untuk unit kita kali ini dia stikernya ini masih komplit semua ya, build up memang dari Jepang. Jadi masih komplit bagian sini sama di bagian sini. Itu masih komplit semua guys, nggak pakai lama, buruan disikat sebelum sold. Nggak apa lagi guys, buruan kepoin Toyota Alphard 2010 unit kita punya ya guys. Ini memang benar-benar kilometernya asli real apa adanya guys. Dan unitnya kalian tonton untuk sinematik dan review kita tadi itu ya guys, kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri guys. Untuk unitnya kita pembelian cash, kredit, terima guys. Untuk yang 2010 itu masih bisa ya untuk leasingnya guys, nggak pakai lama, buruan di kepoin. Yang mau kontak-kontak bisa japri WA di pojok kanan bawah ini. Atau bagi kalian yang bingung-bingung mau jual mobil premiumnya harus kemana dan dihargai di luaran itu sangat-sangat rendah, kalian boleh tawarkan di nomor WA di pojok kanan bawah ini. Bagi makelar itu nanti kita ada fee menarik guys. Jadi nggak pakai lama, langsung aja ditawarkan. Pokoknya cocok, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir juga, langsung ngangkut guys, nggak pakai lama, buruan. Dan juga kita juga ini masuk stok baru guys, Mercy S300L 2008. Ini kilometer antik, warna hitam, 40.000 km guys. KM itu jarang ya, bukan mile. KM Opel L Surabaya. Record tangan pertama, Hartono Layang Motor ya guys. Buruan langsung kepoin aja. Sekian review dari Triangagung Motorsport. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube ini ke teman-teman kalian